Ya, pemirsa, saat ini saya sedang berada di Pelabuhan Tanjung Priok yang merupakan salah satu pelabuhan yang tersibuk di Indonesia. Dan di belakang saya sekarang sedang dibangun pelabuhan baru yang namanya New Priok. Ini akan merupakan pelabuhan peti kemas yang terbesar di Asia Tenggara, tentu saja dengan standar internasional. Ya, memang kalau Indonesia itu bermimpi ingin menjadi poros maritim dunia, ya kita harus memiliki pelabuhan-pelabuhan yang canggih yang bisa melayani perdagangan internasional dengan kapal-kapal yang besar dan tentu saja dengan standar yang internasional dan modern. Nah, bagaimana sekarang rencana pemerintah untuk membangun pelabuhan-pelabuhan Indonesia? Insight kali ini akan berbicara dengan Direktur Utama Pelindo II yang baru, Elvin Masasya, untuk mengetahui apa strategi ke depan, apa rencana ke depan, dan tentu saja apa tantangan dalam membangun pelabuhan Indonesia. Sejarah perusahaan Pelabuhan Indonesia II atau Pelindo II berawal ketika pemerintah Indonesia mendirikan perusahaan negara pelabuhan 1 hingga 8 pada 1960. Perusahaan ini bertugas mengelola pelabuhan di seluruh Nusantara. Pada 1992, perusahaan ini berubah nama menjadi Perusahaan Pelabuhan Indonesia dengan 4 wilayah operasi. Pelindo II mengoperasikan 12 pelabuhan komersial yang tersebar di wilayah barat Indonesia. Pelabuhan tersebut adalah Pelabuhan Tanjung Priok, Sunda Kelapa, Palembang, Pontianak, Teluk Bayur, Banten, Bengkulu, Panjang, Cirebon, Jambi, Pangkal Balam, dan Tanjung Pandan. Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pelabuhan terbesar di Indonesia yang dikelola Pelindo II menyimpan berbagai masalah, di antaranya dwelling time atau waktu bongkar muat barang yang lama. Pada Juni tahun lalu, dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok tercatat lebih dari 5 hari, jauh di bawah Malaysia yang hanya 2 hari. Sejumlah upaya dilakukan untuk menekan waktu bongkar muat, antara lain menyederhanakan prosedur perizinan dan menghidupkan kembali jalur kereta ke Pelabuhan Tanjung Priok. Hingga Maret tahun ini, waktu bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok telah mencapai 3,6 hari. Selanjutnya, dalam waktu 5 tahun mendatang, Pelindo II akan memodernisasi 12 pelabuhan untuk mempercepat arus barang ekspor dan impor. Modernisasi diantaranya berupa pembangunan Pelabuhan New Priok atau Pelabuhan Kalibaru dengan nilai investasi mencapai 12 triliun rupiah. Tahun ini, Pelindo II menargetkan pendapatan 8 triliun rupiah, meningkat tipis dibanding pendapatan tahun lalu 7,7 triliun rupiah. Grafiardi Kresnantyo, CNN Indonesia. Ya, Pak Elvin, pertama-tama selamat menjadi Direktur Pelindo II yang baru, Direktur Utama. Ini bagaimana perasaannya? Ada semacam culture shock karena kita tahu kan Pak Elvin ini latar belakangnya ada di perbankan, jam sostek, BPJS, istilahnya di dalam gedung. Sekarang kita berada di luar dengan segala macam kapal dan peti kemas di belakang kita. Bagaimana rasanya? Rasanya awalnya surprise juga, tapi saya pikir semua bidang itu pada prinsipnya adalah bagaimana mengelolanya. Ya, this is about management. Dan saya percaya apapun itu, kalau kita bisa menghadirkan diri kita dengan energi positif dan kita yakin keberadaan kita nanti bisa akan beri added value, saya pikir harus dijalani dengan spirit yang baik. Tapi ada pesan-pesan khusus ketika Presiden manggil Anda dan oke, sekarang Elvin kelolalah ini. Saya kira message beliau pada saya clear ya, bahwa bagaimana Pelindo II itu bisa turut serta memberikan kontribusi dalam logistik connectivity, tol laut, dan
bagaimana agar akses arus barang ini bisa lebih baik dari sebelumnya. Nah, sebulan ini menjadi dirut, apa-apa saja yang sudah dipelajari, apa-apa saja yang ini sudah mulai adjustment period, sudah mulai paham kira-kira. Sejak hari pertama saya kira harus in charge dalam company. Jadi ketika saya datang tentu kita harus kenal masalahnya, kita kenali lapangannya. Saya berdiskusi dengan seluruh unsur manajemen di perusahaan dan kita mapping apa sih yang urgent, masalah-masalah yang harus di-solve. Lalu setelah itu tentu saya juga harus menyiapkan company ini mau dibawa kemana dalam konteks peningkatan logistik connectivity, dalam konteks perbaikan pelayanan, dalam konteks bagaimana arus barang itu bisa lebih baik. Dan tentu setelah 1 bulan di sini kita sudah siapkan itu. Sudah pemahamannya mengenai pelabuhan-pelabuhan apa saja yang menjadi jurisdiksi, karena ini kan hanya salah satu ya. Ada kalau tidak salah sampai Kalimantan Barat juga bagian dari Pelindo 2. Sudah sempat untuk mempelajari. Harus sempat. Saya selesaikan pemahaman tentang perusahaan ini, saya paksa diri saya tidak lebih dari 1 minggu. Saya harus tahu tentang semua perusahaan ini. Kita sekarang mengelola 12 pelabuhan, mulai dari Padang, Teluk Bayur, Jambi, Bengkulu, Palembang, Bangka Belitung, Panjang, Cirebon, Banten, dan Pontianak. Dan semuanya sangat strategis ya? Semuanya itu termasuk pelabuhan-pelabuhan yang bisa dikategorikan signifikan dalam logistik connectivity. Dan tentu berdasarkan itu kita harus memikirkan bagaimana menghubungkan satu pelabuhan dengan pelabuhan yang lain dengan biaya yang lebih murah, secara lebih efisien. Tentu ini bukan pekerjaan mudah, tapi saya yakin kalau spiritnya adalah untuk memperbaiki, spiritnya untuk mengembangkan, mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama kita bisa lihat hasilnya. Nah, kalau kita lihat di Tanjung Priok ini, sebenarnya fasilitas utamanya khusus untuk pelabuhan ini apa-apa saja yang paling penting? Port itu sebenarnya terdiri atas berbagai item di dalamnya. Bagaimana Priok ini bisa melayani kapal yang membawa barang dan juga penumpang masuk ke sini dengan mudah. Kemudian bagaimana bongkar muatnya bisa cepat, kemudian bagaimana penumpukan barangnya bisa baik, kemudian bagaimana didistribusikan keluar secara cepat. Saya mencoba menerapkan prinsip pengelolaan bisnis jasa itu sesuai dengan best practice saja, bahwa ada 4 elemen yang harus dipenuhi. Pertama, speed. Jadi kecepatan. Bagaimana kapal itu tidak terlalu lama nunggu, dia bisa merapat, bertik, kemudian proses bongkar muatnya bisa cepat, bisa tinggi produktivitasnya, kemudian setelah itu barang diperiksa dan seterusnya bisa keluar dengan cepat sehingga sampai pada end user, apakah itu industri ataupun pengguna secara lebih cepat. Yang kedua, akses. Nah, akses ini saya sebutkan bukan cuma dari sisi banyaknya terminal, tapi bagaimana kapal-kapal sebagai main customer kita bisa menghubungi kita dengan mudah. Ini harus di-backup oleh IT system. Nah, yang ketiga, physical presence seperti dermaga ini, tentu dia harus memiliki equipment yang modern, equipment yang mampu men-serve mereka dengan cepat. Dan yang keempat, friendly. Friendly salah satu persoalan yang barangkali dipersepsikan orang susah gitu ya. Tapi saya yakin kalau kita solve everything by system dan semua pihak mau bekerja sama, saya kira akan lebih baik. Kalau kita lihat ini kan pemerintahan Jokowi ini sangat concern untuk membuat Indonesia sebagai poros maritim ya, sehingga dan salah satu yang menjadi PR yang terpenting adalah bagaimana kita mengembangkan pelabuhan-pelabuhan kita ya, seperti yang ada di sini misalnya. Dan memang Indonesia selama ini dibanding misalnya dengan negara-negara tetangga seperti Singapura ya, bahkan Malaysia, itu kita selalu kelemahan kita itu selalu dianggap kita tidak efisien, dwelling time kita lama, masalah logistik itu sehingga membuat ekspor impor kita itu sangat lama. Nah, ini kan hal-hal yang selama ini kan sangat sulit ya untuk dipecahkan. Apakah itu karena birokrasinya, apakah itu karena korupsinya, apakah itu dan lain sebagainya. Ini Pak Elvin melihat itu bagaimana tantangan-tantangan ini yang ada di depan mata. Saya mencoba mendudukan ini
kita berangkat dulu dari vision. Perusahaan seperti ini mau dibawa kemana? Visinya itu harus Ya, jelas. visionnya have to be clear. Saya sampaikan kawan-kawan, pelabuhan ini kan bukan sesuatu yang eksklusif. Negara lain juga memiliki, hampir semua negara memiliki. Dan negara kita ini negara maritim, harusnya juga memiliki port yang baik. So, saya start dengan bagaimana mewujudkan port modern berkelas dunia. Itu destinasinya. Untuk sampai menjadi kelas dunia, kan ada best practice, ada benchmark. Di negara lain seperti apa sih pengelolaannya? Kita nggak perlu malu untuk mencontoh negara-negara yang sudah bagus dalam hal pengelolaan pelabuhan itu. Dan berangkat dari sana, kita cek posisi kita sekarang di mana nih. Oke, ada persoalan dengan dwelling time, ada persoalan dengan efisiensi, ada persoalan dengan infrastruktur, dan seterusnya. Ini kan harus diurai satu persatu. Dan saya sangat yakin kalau semuanya open mind, kita sama-sama memiliki kemauan dan keyakinan untuk menjadi world class. Persoalan yang tadi disebutkan itu akan bisa di-solve. Salah satu yang mungkin populer di publik, soal dwelling time. Dwelling time itu kan sebenarnya per definisi, itu waktu barang datang sampai kemudian keluar itu berapa lama. Sehingga kemudian supaya dia bisa cepat sampai kepada si pengguna. Iya, dan dari cost juga akan jauh lebih Cost-nya bisa lebih berkurang. murah. Tapi kan kita harus lihat, untuk pengelolaan ini itu melibatkan banyak sekali pihak. Dan berbagai pihak ini harus punya kemauan yang sama. Tapi saya bersyukur setelah ngobrol, setelah diskusi, saya kira goals-nya sama. Goals-nya sama bagaimana menurunkan itu. Di masing-masing pihak harus melakukan sesuatu untuk penurunan tersebut. Dan per awal Juni ini, dwelling time di kita sudah 3 hari. Sudah 3 hari Sudah ya, 3 sesuai hari. dengan target kalau begitu. Ya. Kita upayakan bisa lebih kurang dari lebih cepat lagi. Tetapi kan kita pahami ada portion masing-masing. Seperti misalnya di Pelindo 2, di IPC. Saya membuat kebijakan bersama dengan asosiasi bagaimana proses barang itu supaya nggak numpuk terlalu lama. Ada logika begini, kalau peti kemas, kalau kargo atau barang itu dibiarkan free, dia pasti akan numpuk di situ terus. Nah, kita membuat policy baru. Hari pertama Harus ada free, charge. hari kedua akan di-charge, kena penalti. Hari ketiga lebih besar lagi dendanya. Sehingga mereka kan berpikir logis, ngapain ditaruh lama-lama, dibawa keluar cepat-cepat. Ini salah satu penyebab kenapa dwelling time itu sekarang sudah bisa 3 hari, dan kita akan upayakan tekan terus sampai ke bawah. Di sisi yang lain kan kita juga melihat bahwa cost logistik itu bukan cuma soal bagaimana barang atau kargo atau kontainer dari kapal bisa keluar. Tapi setelah keluar dari pelabuhan, bagaimana dia terdistribusi sampai pada kawasan industri, sampai kepada end user. Dan ini artinya transportation. Moda transportasinya harus bagus, aksesnya harus bagus. Nah, dalam kaitan itu, Pelindo 2 punya satu pipeline, satu proyek mempercepat akses distribution kargo ke kawasan industri dengan membangun kanal. Jadi sekarang kita sedang dalam proses untuk membangun kanal khusus yang nanti kanal itu akan dilewati oleh tongkang yang kargonya langsung dari kapal ke tongkang langsung ke dry port. Nah, saat ini tujuannya Cikarang. Dengan cara ini saya sangat yakin proses distribution barang itu bisa lebih cepat, lebih aman, dan ini bisa menurunkan, dan lebih efisien. ya menurunkan ini biaya logistik itu juga. Ini kapan kira-kira pipe-nya akan di? Saat ini sedang proses bangun secara teknis karena ini tentu agak kompleks. Ini hal yang pertama di Indonesia, membangun kanal supaya kemudian dilewati oleh tongkang, kemudian bisa sampai ke dry port yang kita bangun di daerah Cikarang. Saya expect tahun 2017 sudah bisa dimulai Sudah bisa. proyek ini, dan butuh waktu setahun,
2 tahun itu sudah bisa jalan. Nah Pak Elvin, saya tertarik ya karena Anda masih sangat baru di sini dan juga backgroundnya sebelumnya kan belum pernah ada di infrastruktur seperti ini. Ini kan berarti kan ada fresh new perspectives-nya. Pertama kali Anda melihat dan apa kira-kira permasalahan utama yang Anda lihat yang perlu menjadi low hanging fruit yang bisa diselesaikan dan kira-kira apa yang bisa dipelajari dari kesalahan-kesalahan pengelolaan sebelumnya sehingga bisa lebih cepat lah istilahnya pembenahan dan juga penyelesaian masalah yang ada selama ini. Prinsip saya dalam mengelola perusahaan itu adalah move on, don't look back. Move on. Move on. So from now on, ke depan itu must be better. Dan saya coba bangkitkan kembali semangat people di sini. You have the futures. Anda pasti punya masa depan. Ayo kita bangun dengan energi positif yang baru, dengan spirit yang baru. Nah, dan saya sangat percaya pengelolaan perusahaan apapun itu harus berbasis pada sistem. Sistem must be in place. Nah, dari situasi yang ada, maka kemudian saya coba merancang roadmap lah, lebih kurang begitu, to be world class. Dan dalam sebulan ini saya sudah siapkan, saya akan bagi menjadi 3 fase untuk mengembangkan perusahaan ini. Fase pertama saya sebut sebagai fit in infrastructure. Fit in infrastructure itu sistem harus in place. Perusahaan harus memiliki tata kelola. Selama ini sistem yang kurang bagus atau tidak jalan, contohnya seperti apa? Saya tidak katakan kurang bagus, tapi atau belum in place. Saya sebutnya mungkin fine tuning. Ya, inilah. Fine tuning. Karena untuk menginplaskan sistem ini kan harus di buy in oleh semua elemen, oleh semua pihak. Dan saya harus sosialisasi. Dan biasanya ada resisten saya kalau ini awal-awal ada saya perubahan. Saya percaya perubahan itu pasti lebih baik. Everybody wants today better than yesterday. Everybody wants next week better than now. Jadi perubahan itu menurut saya satu keniscayaan yang semua orang biologik harus mau menerima kalau dia ingin lebih baik. Nah, yang saya sebut dengan fit in infrastructure tadi, tentu kita harus pastikan governance-nya duduk, tata kelolanya duduk, kemudian culture-nya mulai dibangun. Nah, kalau ini in place, maka kita bisa masuk pada fase yang saya sebut enhancement. Enhancement kita bisa mulai fokus bagaimana memperbaiki, mendesain ulang bisnis port itu dengan memodernisasi port yang sudah ada, membangun networking dengan pebisnis-pebisnis, dengan kapal-kapal besar, supaya mereka mau datang ke Indonesia langsung, nggak perlu singgah di Singapura, nggak perlu singgah di Port Klang, dan segala macam. Ini kan soal membangun networking. Saya sebut ini sebagai fase enhancement. Setelah itu bisa bagus, tentu next step-nya adalah fase establishment. Establishment, why not? Kita punya potensi jadi hub someday. Jadi kalau mau ke wilayah Australia lewat sini saja. Itu hanya bisa terjadi kalau port kita modern, kalau port kita ini dikenal, kalau kita punya networking yang hebat. Maka dalam waktu yang sangat pendek ini pun saya mulai coba bangun komunikasi dengan pengelola port dunia, Port of Rotterdam, termasuk tetangga, Port Klang Malaysia, PSA Singapura. Ya kita ngobrol saja apa yang bisa disinergikan. Jadi 6 bulan pertama ini fokus ke fase 1 dulu, fine tuning atau ini ada timeline atau target sendiri yang Anda buat ya dalam strategi ke depan. Misalnya jumlah ya kita tadi dwelling time sudah berkurang, tapi dari speed tadi, aksesabilitas dan juga equipment, teknologi dan friendliness ini ada timelinenya sendiri Pak Elvin. Saya tertarik gitu. Ini tantangannya. Kebetulan masuk pada satu situasi perusahaannya tetap harus jalan. Kita bukan membangun perusahaan baru, tapi perusahaan yang sudah ada, di mana ada hal-hal yang mesti kita perbaiki, tapi bisnis kan nggak boleh stop. Jadi saya mengatakan paralel, semua harus jalan, tetapi aspek governance-nya ini menjadi prioritas. Pada setiap event, pada setiap aktivitas yang mau kita lakukan, kerjasama dengan mitra, proses pengambilan keputusan, decision making process, soal kewenangan, soal authority, itu harus duduk segera. Mengingat perusahaan ini pola pengelolaannya adalah melalui subsidiaries. Ya, banyak anak-anak perusahaan. Sebagian besar aktivitas itu diturunkan kepada subsidiaries. Tentu governance-nya harus duduk.
kita berperan sebagai shareholder, tapi di sisi lain kita juga berperan sebagai partner. Ini kan tidak boleh blur, ini tidak boleh abu-abu, harus duduk secara jelas. Dan saya yakin dengan kerja keras teman-teman, dengan kemauan yang baik, rasa-rasanya nggak ada yang nggak bisa tuh. Jadi optimis ya. Tapi kalau dari segi budget, finance dan lain sebagainya, This company actually commercial. Dari segala macam aktivitas profit. kita, have to be profit, harus profit. Dan selama sekian tahun, perusahaan ini juga punya profit yang baik. Persoalannya bukan cuma profit, tapi bagaimana dia growth secara sustain. Bagaimana company seperti Pelindo II ini buat saya bukan cuma bertujuan memberikan profit, tapi yang lebih dari itu adalah multiplier effect kepada perekonomian. Seberapa signifikan perannya bisa membuat arus barang itu lebih mudah, lebih cepat. Seberapa signifikan perannya ini kemudian menjadi pintu masuk bagi sebuah negara yang direspek. Yang direspek itu artinya, oh port ini security-nya bagus, safety, efisien, kemudian environmental friendly. Nah, mungkin Desi kaget, 1 month, how do I learn this? luar biasa juga. I talk to many people. Saya bicara dengan banyak orang, saya bicara dengan ahli-ahli port. Kita nggak boleh malu untuk belajar. Dan kebetulan saya punya teman-teman di berbagai negara yang saya bisa kontak. Ajarin gua dong, ajarin gua dong gitu. Kita belajar dari mereka. Tapi luar biasa ya, baru 1 bulan tapi tampaknya Pak Elvin sudah mulai jejak ya, sudah mulai masuk. Ini sekarang kita bicara mengenai peran dari pelabuhan itu sendiri dalam konstruksi perekonomian Indonesia, apalagi kalau kita ingin maju sebagai negara poros maritim, berarti aktivitas maritim itu menjadi pusat ya. Nah, sebenarnya kan kita di Tanjung Priok ya, ini salah satu kenapa misalnya kita tuh dijajah itu karena inilah salah satu yang strategisnya poin untuk masuk ke Indonesia, ke Jakarta ini kan lewat port ini. Jadi ini bersejarah kan, sudah lama kita melakukan trading, perdagangan, ekspor, impor, dan kita juga sebagai negara arkipelago merupakan jalur lalu lintas yang ke depan. Nah, Elvin sendiri, visi membuat pelabuhan itu sebagai kunci ya, apalagi ada 12 sih area di bawah Pelindo II ini, menjadi betul-betul Indonesia itu sebagai poros maritim itu bagaimana dan apa kira-kira visinya, apalagi kalau kita bandingkan dengan port-port lain tadi disebut Australia atau misalnya Singapura. Port itu kan pintu gerbang perekonomian sebuah negara kalau dia melakukan pelayanan internasional. Tapi untuk dia bisa menjangkau seluruh negara, tidak cukup hanya melalui satu port. Karena negara kita ini kan maritim, negara kepulauan yang terdiri dari begitu banyak pulau. Kemudian sebagai bangsa, kita inginkan ekonomi ini bukan cuma bertumbuh, tapi ada income distribution ke seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Income distribution itu akan mempengaruhi daya beli mereka terhadap barang. Kalau daya belinya bagus, maka mereka akan hidupnya lebih baik ketimbang yang nggak punya daya beli. Daya beli bagus itu kalau barang-barang bisa harganya murah. Antara satu daerah dan daerah lain tidak memiliki diskrepensi yang tinggi. Untuk bisa itu terjadi, maka harus ada akses barang. Akses barang itu bisa masuknya melalui laut, bisa distribusinya melalui darat. Maka dalam konteks logistik connectivity, port is one thing. Another things is a lot. Misalnya bagaimana membangun kawasan industri yang dekat dengan port. Bagaimana membangun moda transportasi yang baik lewat darat. Sehingga kemudian misalnya di Papua harganya nggak terlalu jauh dengan di Jakarta atau daerah lain. Itu sebabnya kami sekarang memiliki pipeline untuk membangun beberapa port baru. Salah satunya di Sorong. Kemudian di Kijing di Kalimantan Barat. Kemudian di Tanjung Carat, Sumatera Selatan. Kemudian juga beberapa port yang lain, ditambah dengan gagasan-gagasan baru membangun kanal. Lalu di Palembang bagaimana rencana kami mengoptimalkan peran Sungai Musi juga sebagai distribusi barang, khususnya yang terkait dengan mining misalnya. Nah, inisiasi-inisiasi ini saya kira tentu tidak akan mungkin sukses kalau berdiri sendiri. Semua harus integrated. Dia harus integrated, yang saya sebut sebagai ekosistem. Jadi dalam ekosistem itu ada portnya, ada akses infrastruktur,
ada kawasan industri, dan kemudian juga dengan tentu regulator yang memiliki vision yang sama. Nah, untuk ini bisa implementasi, yang saya sebutkan tadi itu kan fisik. Tapi untuk dia menjadi modern, dia harus dibarengi dengan kapasitas kemampuan membangun sistem yang berbasis IT. Nah, sekarang untuk port ini, satu port dengan port lain itu sudah mulai dihubungkan. Ada yang disebut dengan INA-PortNet secara teknologi, sehingga satu pelabuhan dengan pelabuhan lain terkonek by sistem. Sudah online semua sehingga ya. kemudian informasi-informasi sudah bisa diterima duluan. Ini menjadi lebih baik lagi kalau nanti secara nasional kita punya satu sistem yang disebut dengan national single window. Sehingga ketika katakanlah kapal datang atau kapal mau datang, informasi tentang kapal dan barang-barangnya sudah terkirim ke berbagai pihak yang ada hubungannya dengan pengelolaan bisnis ini. Ini saya sebut dengan IT system. Nah, ini belajar dari mana kira-kira sebagai contoh ya, best practice kan kita banyak sekali di negara. Dubai, one of the best port saya bilang. Jadi kita mau menggunakan teknologi yang misalnya Dubai gunakan. Tidak mesti. Tapi poinnya begini, dalam sistem pengelolaan operation system di pelabuhan ini ada nama bermacam-macam. Saya sebut secara teknis misalnya ada yang disebut dengan Opus, ada yang disebut dengan Cosmos, ada yang disebut dengan Navy dari Amerika, ada yang disebut dengan Engine dari Hong Kong. Jadi kita pakai dari beberapa ya. Mana apapun boleh sepanjang sistem-sistem itu bisa terkonek, bisa ngobrol satu sama lain. Nggak ada bedanya kita dari Indonesia ke Afrika, tapi bahasa penghubungnya Inggris, something like that. Dan saya yakin bisnis port ke depan adalah bisnis yang menuju otomasi, berbasis teknologi, memiliki physical presence yang baik, bisa menghubungkan akses transportasi untuk keluar masuk barang, barang impor bisa keluar, barang ekspor bisa keluar dengan bagus. Ini kan ada keinginan untuk membuat Tanjung Priok ini istilahnya berstandar internasional lah. Saya lihat ini kan katanya di sini ada yang baru kan, terminal peti kemas kali baru yang katanya kerennya lumayan ya, cukup besar. Yeah. Apa kira-kira yang kita bisa harapkan dari pembangunan atau pengembangan? Latar belakangnya begini Desi, kebutuhan akan fasilitas pelabuhan itu berbanding lurus dengan aktivitas perekonomian. Kalau ekonomi bertumbuh, maka aktivitas transaksi perdagangan lewat pelabuhan juga harus bertumbuh. Nah, pertumbuhan ini kan harus bisa dilayani dengan menyiapkan terminal, dermaga, dan seterusnya sesuai kebutuhan. Saat ini di Indonesia untuk IPC atau Pelindo 2, kita sudah mampu untuk melayani sampai dengan 6 juta TEUs. Nah, dengan pertumbuhan ekonomi tentu kebutuhannya membesar, 7 juta, 8 juta. Dan itu tidak cukup hanya dengan terminal yang ada, dengan dermaga yang ada. Maka kita come up dengan ide membangun kali baru. Nah, kali baru itu adalah terminal-terminal yang berkelas internasional, di mana kapal-kapal besar bisa datang, bisa bawa kargo yang banyak, dan kemudian bisa dilayani dengan sistem yang modern. Nah, terminal-terminal yang lain ini bukan tidak bisa melayani, tapi mungkin saya harus jelaskan. Kapal itu tidak bisa merapat di semua terminal karena tingkat kedalamannya berbeda-beda. Mungkin ada yang lebih dalam, ada yang lebih dangkal. Dan sekarang di industri shipping itu orientasinya sudah pada kapal-kapal besar. Maka kami harus mengikuti perkembangan zaman dengan menyiapkan terminal yang mampu men-serve mereka. Di Kali Baru itu kita rencanakan membangun fase pertamanya ada 5 terminal. 3 terminal kontainer, mungkin pernah dengar istilah NPCT 1. Nah, NPCT itu New Priok Container Terminal 1, kemudian NPCT 2, NPCT 3, dan nanti juga ada produk terminal untuk liquid, ada 2 produk terminal. Nah, setelah ini bisa kita bangun, tentu ini akan menambah kapasitas kita untuk menampung transaksi-transaksi atau volume barang yang datang. Di NPCT 1, yang New Priok 1 itu kapasitasnya tambahnya 1,5 juta TEUs. Jadi kalau kita bisa sekarang 6 juta plus 1,5 kan menjadi 7,5 juta.
Sebenarnya ini belum hebat. Karena di negara-negara lain itu sudah puluhan juta. Di Port Klang sudah 14 juta. Di Singapura itu sudah 30 juta TEUs. Kita masih 7 ya. Sementara kita masih 7. Saya kira untuk bisa compete dengan negara-negara itu, kita juga harus mampu menyiapkan terminal yang setara dengan mereka. Tapi kapan kita bisa nikmati ini? Membangun pelabuhan itu memang bukan pekerjaan seperti Sangkuriang. Malam hari ini pengen besok jadi. Tentu ada proses, mulai dari studinya, desainnya, kemudian bagaimana kita bahkan memilih mitranya. Nah ini sekarang kerjasama dengan siapa saja kira-kira Pak Elvin yang kita bisa jalin? Untuk yang baru NPCT One itu kita partnernya dari Mitsui, dari Jepang, dan juga ada dari PSA Singapura. Kita tentu open terhadap berbagai calon mitra, tapi personally saya pun menyiapkan kriteria. Saya hanya mau bermitra kalau dia memenuhi 3 persyaratan. Yang pertama, dia punya experience di situ. Yang kedua, mitra itu harus punya expertise, sehingga ada transfer knowledge ke kita. Yang ketiga, punya uang, bukan cuma bawa proposal. Di luar 3 ini, dengan karakteristik bisnis sport, saya berharap mitra itu juga bisa bawa bisnis. Karena bisnis sport ini juga sangat bergantung pada networking. Bagaimana kita membina hubungan dengan shipping line, dengan kapal-kapal, supaya kapalnya nggak usah mampir ke Port Klang, langsung ke Priok saja. Kita harus punya bisnis yang bagus, network yang bagus dengan pemilik kargo, supaya industriawan itu use our terminal untuk mendeliver dia punya ya, ini kan barang. kriteria dari kita, tapi kalau dari mitra itu sendiri mereka melihat perspektif kerjasama dengan Indonesia. Saya kira prinsip customer itu kan mana yang paling efisien buat dia, mana yang paling cepat, mana yang paling bisa memberikan akses mudah ke hinterland, dan mana yang paling friendly. That's general rules of the business, general rules of the service. Ya, cuman kadang-kadang kalau kita, biasanya kan investor Indonesia, ya istilahnya tahulah sering ada kesulitan baik itu dari pengeluaran license, dari birokrasi, dari macam-macamnya. Untuk kali ini ya Pak, dalam pembangunan infrastruktur Saya ini, kira-kira nggak akan ada masalah itu ke depan? Karena ini akan memperlambat ya. Selama saya ini kira kan di pemerintahan Pak Jokowi ini spirit untuk mereform birokrasi itu kan luar biasa besar. Saya mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan yang memperbaiki daya saing itu luar biasa, dan saya yakin daya saing kita akan meningkat sebagai wujud bahwa investor itu akan tertarik untuk datang ke Indonesia. Dan kalau kita juga semakin banyak kapal yang bersandar sini, ini diharapkan akan meningkatkan berapa persen lah dari kapasitas maupun dari pendapatan yang kita peroleh dari aktivitas semua ini. Kita harus paham juga ada faktor-faktor lain dalam peningkatan kapasitas itu yang disebut dengan hinterland. Jadi dari hitungan kita sementara, Priok ini itu akan full capacity, ya, akan susah untuk berkembang lagi kalau sudah mencapai sekitar 12 juta setengah TEUs. Artinya harus ada tempat yang lain untuk bisa dikembangkan sebagai port. Tapi saat ini kan masih 6 juta, kita expect nanti. Jadi masih banyak room for growth-nya. In the 5 coming years saya kira harus dipikirkan juga alternatif-alternatif lain. Makanya pemerintah sekarang sedang merancang kemungkinan membangun port di tempat yang lain. Iya, apalagi kan di bawah Pelindo 2 tadi Anda sebutkan kan banyak ya yang masih bisa dikembangkan. Ada lagi ini kan port ini juga dimiliki oleh Jakarta ya. Katanya ada keinginan untuk membuat mengembangkan Port of Jakarta ini. Kira-kira seperti apa? Ya, saya sudah bicara memang dengan pihak pemerintahan Provinsi DKI. Ada ide gagasan bagaimana membantu logistik connectivity itu dengan membangun satu area yang disebut Port of Jakarta. Tapi kita mesti pahami, port itu doesn't mean harus pelabuhan, doesn't mean terminal. Dia kan satu area. Karena di sini saja, Desi, port itu ada terminalnya, ada gudang untuk menyimpan barangnya, dan ada transportationnya keluar. Itu satu sistem dia. Nah, terkait dengan Port of Jakarta, saya menggagas, saya ingin memberikan ide, kalaupun nanti di situ ada reklamasi untuk Port of Jakarta, tidak mesti dia menjadi terminal,
tapi bisa menjadi kawasan industri. Sehingga kepadatan yang di hinterland bisa pindah ke situ, dan dari situ kemudian akan mudah barangnya diekspor, akan mudah menerima bahan baku, barang pembantu untuk dia gunakan sebagai production. Ini langsung berhubungan antara island itu sebagai kawasan industri dengan Tanjung Priok untuk mendistribusikan kargonya atau kontainernya. Dan kalau ini jadi, saya kira ongkosnya pasti akan lebih murah. Bayangkan kalau dari Bekasi bawa ke sini, sepengetahuan saya per Apalagi kalau kontainer, jalannya bolong-bolong, jelek. per dan kontainer kena itu macet bisa ya. 2 juta rupiah. Tapi kalau langsung dari situ, zero. Jadi nanti juga pembangunannya termasuk misalnya ada kereta apinya, mungkin yang membawa barangnya keluar. Tadi kan disebut juga ada kapalnya nanti yang akan membawa ke tempat yang jauh lebih dekat itu. Itu semua. Mungkin terlalu dini untuk mengatakan seperti itu, karena keinginan tadi harus disesuaikan juga dengan environment-nya dan konektivitasnya. Apakah dia memang di situ lebih cocok untuk pelabuhan dalam arti ada kereta apinya, atau dia lebih cocok untuk nanti ke feeder, ke tongkang-tongkang yang kecil, atau jalur jalan darat melalui tol. Ini tentu harus dikaji oleh ahlinya, mana yang paling pas dengan situasi hinterland di sekitar Tanjung Priok ini. Tadi kan ada speed, ada accessibility, ada equipment, ada friendliness itu. Lebih ke definisi ya daripada equipment apa saja yang mau diperlukan, dan kalau kita bicara mengenai accessibility dan ini kan semua kan at the end of the day ya perlu investasi ke situ, dan juga perlu, dan kalau tidak salah untuk membangun terminal peti kemas yang baru ini di Kali Baru saja kan lumayan ya, sangat besar kan investasinya. Untuk NPCT One itu sekitar 4,3 triliun ya dibangun, dan memang investasi di port ini adalah investasi yang besar. Nah, dalam konteks physical presence, saya istilahkan equipment itu, kita harus mampu memiliki equipment yang bisa melayani tren di shipping line, kapal besar. Kalau kapalnya besar, tentu dibutuhkan equipment crane yang bisa mengangkat kargo yang jauh. Dan itu dibutuhkan crane yang lebih sophisticated. Kalau dia kapalnya kecil, alatnya biasa saja. Nah, itu yang saya istilahkan dengan modernisasi port supaya mampu melayani. Itu one thing. Kedua, port yang modern itu kan harus ada layoutnya. Di mana letak terminal, di mana letak gudangnya, gimana akses keluar masuk supaya nggak stuck. Yang saya sebutkan traffic management around the port. Nah, memang agak teknis, tapi interesting, dan saya melihat, saya kira bisa dibenahi, bisa dibenahi. Dan pengalaman Anda di perbankan ataupun di BUMN yang lain selama ini, apa saja skill-skill yang diterapkan? Karena kalau kita lihat kan tadi juga, apalagi portnya ini di mana-mana, jumlah karyawannya sekarang saja pasti sudah banyak sekali ya. Di sini karyawannya sekitar ya? 4.000, kalau ditambah dengan tenagaan organik yang bekerja kasar itu totalnya bisa sampai 8.000-an. Banyak yang bertanya pada saya, apa relationship antara experience saya di sektor keuangan dan lain-lain dengan mengelola ini. Saya bercanda bilang begini, bedanya kan cuma indoor ke outdoor saja. Tapi how do we manage, how we energize the company, memberikan energi positif, memberikan added value, resepnya kan sama. Tapi kalau untuk meningkatkan SDM-nya, kualitasnya itu ada. Saya sangat concern dengan kompetensi kapasitas dari people, karena memang mereka yang menggerakkan organisasi. Dan di IPC ini saya bersyukur concern terhadap peningkatan kompetensi people itu begitu tinggi. Jadi karyawan-karyawan diberi kesempatan untuk sekolah di luar negeri, untuk bisa belajar dari port yang lain. Spirit itu sudah ada. Saya kira yang masih harus ditambahkan adalah spirit, sense of ownership pada company, sense of belonging pada company, bagaimana kita jaga, kita kembangkan sama-sama, dan menjadikan company ini company yang reputable, yang direspect sebagai salah satu port
kalau belum sekarang kelas dunianya, tapi menuju pada kelas dunia. Yang penting ada visinya, ada Yes. targetnya, dan ada strateginya. Budaya baru apa yang diterapkan? Nah, new culture biasanya dengan ada pimpinan baru, berarti ada culture, inilah budaya perusahaan begini, yang baru. prinsipnya ya. begini, Desi. Bagi saya, pertama kita move on. Kemudian hal-hal yang sudah baik, kita harus teruskan. Harus objektif. Contohnya apa saja Hal-hal yang yang- masih bagus-bagus di sini, yang baik? Proyek-proyek yang sekarang sedang dibangun, seperti Kali Baru, that's good, that's great. Terus pengembangan proyek yang lain, itu sesuatu yang harus diteruskan. Dan mungkin ada yang kurang pas, tentu kita luruskan, fine tuning. Ada mungkin sistem yang belum sempat disiapkan, kita siapkan. Nah, ini semua hanya bisa berjalan dengan baik kalau people, kalau pekerjaannya mau accept. Nah, saya coba datang dengan kreativitas saya. Apa ya values yang bisa dibawa ke sini? Values itu kan semacam etos, semacam roh yang kita bisa bawa sehari-hari dalam kegiatan kita. Bukan berarti values di sini sebelumnya tidak baik, tapi personal view saya, values itu harus ring a bell, harus mudah di capture dan diingat. Lalu saya coba renungkan, kemudian come up dengan satu akronim. Ini mungkin akan segera kita terapkan, satu akronim baru. Etos kita adalah cinta. Oke. What does it mean? Cinta mean C, customer centric. I artinya integrity. N, nation. Everything for nation. T-nya teamwork. A-nya action. Bisa juga cinta. Jadi come up with this yourself, ini dapat ilham dari mana waktu itu? Experience saya dalam mentransformasi company lain, untuk kita bisa menggrab people, dia harus punya sesuatu yang merekat satu sama lain sama-sama. Dan itu we call ethos. Ethos itu harus mudah diingat. Dan harus something yang kayaknya gimana gitu. Lalu saya pikir-pikir, entah dari mana datangnya muncul di kepala saya istilah itu. Ya, dan gampang diingat ya, Mudah cinta. Ini jadi kuncinya sebenarnya kan transformasi ya, Pak Elvin. Yes. Oke, tadi kita sudah memiliki gambaran yang cukup jelas, tapi yang tadi ada yang belum dijawab itu mengenai penguraian masalah itu. Nah, kalau kita bicara mengenai tantangan yang paling susah yang saat ini, masalah yang paling harus diselesaikan supaya target ini semua tercapai, apa kira-kira dalam 6 bulan 1 tahun ke depan ini? Pertama tentu sistem harus duduk. Tidak bisa organisasi itu bekerja tanpa sistem. Bisnis prosesnya harus duduk. Apapun yang dilakukan harus ada rule-nya. Supaya jelas who does what, who responsible for what. Dan ada reward What is the punishment juga outcome? ya. Itu harus clear. Dan saya expect mungkin tidak sampai 6 bulan. Dalam a few coming months itu harus duduk. Yang kedua tentu sebuah organisasi tidak mungkin dikelola sendirian. Dia harus memiliki tim yang sejalan. Saya mengatakan pada kawan-kawan, organisasi yang hebat itu kalau dia memiliki 3 hal. Seluruh elemennya itu harus punya loyalitas pada perusahaan. Kepentingan perusahaan harus di atas kepentingan personal. Yang kedua, seluruh elemen perusahaan itu harus punya kesepemahaman pemikiran. Kita mau bawa kemana? Gak bisa, apalagi di board, di directors, di commissioners, beda-beda. Karena udah kesamaan pemikiran itu harus ada dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Dan yang ketiga, untuk menjalankan bisnis dibutuhkan kecakapan, kompetensi. Itu sebabnya saya ingin seluruh karyawan-karyawan ini cakap. Iya. Gitu. Kalau 3 ini kita punya, apapun yang kita lakukan rasanya akan lebih mudah karena ada spirit kebersamaan di situ. Dan dalam konteks pembangunan sistem tadi, harusnya semua pihak itu mau menerima sistem itu sebagai sesuatu yang lebih baik. Bagaimana dia menerima? Karena kita harus punya kesepahaman pemikiran. Iya. Dan performance itu juga harus diukur, ada ukurannya, profesionalitasnya, tapi harus ada reward dan punishment-nya juga. Dan ini leadership memang jadi sangat penting ya dalam hal Saya kira ini ya. satu sistem kita mesti bangun. Kedua tentu kita harus yakin bahwa sebuah organisasi itu harus di-drive dengan benar. Dan dengan pemahaman yang sama, organisasi ini akan lebih baik
So leadership is one of the most important thing. Jadi pesan Presiden sendiri kepada Anda, kira-kira ekspektasinya beliau itu seperti apa, Elvin? Dan Make this company better, kemudian logistik connectivity, kemudian support tol laut. Saya kira 3 hal itu terngiang-ngiang di kepala saya setiap hari. Hari ini lebih baik dari kemarin, dan saya pikir pola kerja yang baik seperti ini adalah menginvolvekan seluruh elemen perusahaan as a teamwork. Kemudian motivate mereka bahwa dengan kita kerja lebih baik, kebersamaan ini pasti outcome-nya lebih baik. Similar, sama seperti yang saya bicara dengan kawan-kawan pekerja, tidak mungkin company memberikan kesejahteraan kalau company-nya itu nggak survive, kalau company-nya nggak growth. Dan dalam organisasi semacam ini ada spirit. Kalau organisasinya membesar, organisasinya semakin baik, have to be, employee-nya juga semakin bagus kesejahteraannya. baik, sukses ya Pak Terima Elvi. Ini kasih. baru 1 bulan, tapi ternyata saya rasa sudah luar biasa ini pemahaman, Terima kasih. pengetahuan, dan kita juga mungkin ekspektasinya cukup tinggi ya, karena memang peran dari pelabuhan-pelabuhan yang kita miliki itu sangat penting ya dalam membangun yang istilahnya itu connectivity dan juga membuat Indonesia ini menjadi negara yang sesungguhnya lah ya, poros maritim gitu ya. Tentu kami butuh support, kami juga butuh saran, butuh kritik, tentu yang produktif dari seluruh stakeholder. Dan saya percaya goodwill come up with good result. Dan kerjasama yang baik ya. Kolaborasi selama ini tidak masalah dengan other stakeholders itu. Apalagi karena ini kan nanti harus menjalin konektivitas dengan Pelindo 1, 2, 3, 4 dan seterusnya kan. Saya agak mau bercanda nih. Kalau di rumah saya ketemu anak saya nggak ngerti, anak saya ngomong gini, ngobrol dong ya, gitu. So dengan stakeholder itu saya kira kan komunikasi, Iya. ngobrol dong. Baik, Terima kasih. Pak Elvin, sukses, good luck ya. Thank you. Dan kita tunggu Thank you. hasil karyanya.